Jadi fungsi choose ini di banyak kesempatan dia lebih baik daripada fungsi if. Karena dia bisa mengambil data sesuai, lebih fleksibel, lebih pokoknya lebih keren lah di berbagai case gitu teman-teman ya. Nah, contoh kasus nih teman-teman ya, contoh kasus di sini ada beberapa kasus yang akan kita coba selesaikan pada malam hari ini teman-teman. Yang kasus pertama kita akan menentukan, coba perhatikan teman-teman, ketika saya rubah angka satu, maka muncullah di sini data-data top 5 gitu ya. 5 yang tertinggi, 5 pendapatan yang tertinggi, satu, oke, dari data yang ada di sini. Kemudian kalau kita ketik angka 2 di sini merubah menjadi worst 5. Worst 5 ini berarti nilai yang terendah gitu ya, 5 yang terendah dari total pendapatan ini. Nah, ini kita menggunakan fungsi choose teman-teman. Tentu sulit dilakukan oleh fungsi if gitu ya. Ini bisa dituntaskan oleh fungsi choose. Kemudian di kasus yang kedua lebih kompleks lagi teman-teman, coba perhatikan. Ini kita punya data di grup satu, kemudian kita punya data di grup 2. Kita ingin menghitung total pendapatan masing-masing grup gitu ya. Kalau saya ketik angka satu di sini, maka langsung ditotalkan untuk pendapatan grup satunya saja. Kemudian ketika kita ketik angka 2, langsung ditotalkan pendapatan untuk grup yang kedua. Nah, ini kita juga menggunakan fungsi choose gitu. Nah, yang ketiga case yang akan kita bahas malam hari ini insya Allah ya teman-teman, yaitu kita bisa pilih select list daftar. Di sini ada 3 list teman-teman, ini list satu, ini list 2, dan ini adalah list 3. Ketika kita ketik angka satu gitu ya, kita pilih angka satu, maka yang tampil hanya daftar angka satu saja, list satu. Kita ketik angka 2, yang tampil adalah list kedua. Ketika bahas logika fungsi choose itu terlebih dahulu teman-teman, sebelum kita membahas rumus ini gitu ya. Jadi sederhananya fungsi choose itu berguna untuk, sesuai dengan namanya, choose itu artinya kan memilih. Oke, choose itu artinya sama dengan memilih. Maka gunanya yaitu untuk memilih. Nah, memilih nil. Kemudian nilai yang kedua adalah perempuan. Misal nih, oke, nilai yang kedua adalah perempuan. Kalau kita pilih angka satu, maka dia akan pilih nilai yang pertamanya, yaitu laki-laki. Coba kita enter, hasilnya adalah laki-laki teman-teman. Ketika kita pilih angka 2, index number ini, maka dia berubah menjadi perempuan. Jadi dia kadang-kadang lebih hebat, lebih fleksibel daripada if teman-teman ya. Angka satu. Tapi kalau kita pilih 2, dia akan pilih nilai urutan yang kedua. Good. Kalau kita pilih 3, dia akan pilih urutan yang ketiga, mediocre. Keempat, maka dia akan pilih fail. Nah, ini fungsi dasar daripada rumus choose itu. Kira-kira bisa dipahami teman-teman logika fungsi choose itu? Sebelum kita akan coba mengatasi soal berikut ini. Nah, kita tunggu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, kita cek. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lanjut saja teman-teman. Kita akan coba tuntaskan soal yang pertama di sini teman-teman. Soal yang pertama adalah kita akan menentukan terlebih dahulu ini. Kalau satu akan muncul top 5 5, kalau 2 akan muncul worst 5, artinya yang terjelek ke bawah ya, 5 yang terjelek. 1 5 yang terbaik, 2 adalah 5 yang terjelek di judul header ini supaya judul kolom kita itu lebih fleksibel. Halo Kak Andi Setiadi, welcome, selamat bergabung ya di live kita malam hari ini. Contohnya gimana supaya hasilnya lebih fleksibel teman-teman? Kita bisa pakai rumus choose di sini. Choose, Excel tolong pilih. Jadi choose itu artinya pilih. Apa yang mau kita pilih berdasarkan index number mana? Nah, berdasarkan index number yang ada di sel E5 ini. Kita akan pilih kalau 2 nilainya apa sih? Gitu ya. Nilai yang kedua apa sih? Gitu ya. Kemudian value-nya, pilihan value-nya yang mana saja? Pilihan value pertama kita buat barangkali adalah top 5. Nah, pilihan pertamanya adalah top 5. Itu pilihan yang pertamanya. Value yang keduanya atau pilihan yang keduanya adalah worst 5 tadi ya, yang terjelek ke bawah nomor 5. Worst 5 seperti ini, teman-teman. Right? Oke, karena kita pilih berdasarkan E5, maka kita ganti index number di nomor 5 ini, nilainya juga akan berubah. Saat ini nilainya adalah nilai 2, maka yang akan dibaca adalah worst 5 nanti. Coba enter. Oke, worst 5. Kalau kita pilih 1, maka dia pilih top 5, teman-teman. Nah, kita ulangi lagi, teman-teman.
Jadi choose itu gunanya untuk memilih nilai berdasarkan urutan nomor yang kita pilih. Contoh yang lain kita ulangi lagi, choose Excel pilih gitu ya. Index numbernya coba kita ketik manual dulu, pilih nilai yang pertama. Maka kita ketik angka 1 dari nilai yang mana-mana. Nilai yang pertama adalah top 5 gitu ya. Top 5. Jangan lupa diapit tanda petik karena dia berupa teks teman-teman. Nilai yang kedua dia adalah worst 5, nilai yang terjelek ke bawah, dari bawah gitu ya. Maka kalau kita pilih angka 1, hasilnya nanti adalah top 5 teman-teman. Karena kita memilih angka 1, enter. Top 5. Coba kita ganti angka 2 index numbernya, maka yang muncul adalah worst 5, enter. Benar. Ya lebih fleksibel teman-teman. Pekerjaan kita kelihatan karena angkanya adalah 1. Kalau 2, maka hasilnya adalah worst 5. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian biar lebih profesional lagi teman-teman, kita tidak ingin ketik 1 gini, kita tidak ingin ketik 2, melainkan kita ingin ada daftar pilihannya. Kita bisa buat di data validation, klik tab data. Kemudian pergi ke data validation, klik data validation, kita buat daftarnya teman-teman, list di sini. Oke, listnya pertama adalah angka 1, titik koma, kedua adalah angka 2, klik OK, maka langsung muncul pilihan datanya di sini 1, 2. Nah, itu fungsi daripada choose teman-teman. Gimana? Keren ya teman-teman? Fungsi choose itu keren sekali. Nah, gimana nih? Penasaran tidak gimana cara memunculkan data di bawah ini lagi teman-teman? Nah, ini data yang di bawah ini gimana memunculkannya? Kalau yang pertama ini adalah pendapatan tertinggi 5 pertama. Nah, dari revenue ini ya, nilai pendapatan ini langsung diambil 5 tertinggi. Kemudian kalau kita ingin ngecek 5 ke bawah gitu ya, 5 terendah. Nah, ini adalah pendapatan 5 terendah dari data-data yang ada di sini. Nah, ini juga kita menggunakan rumus choose ya, yang kita kombinasikan dengan fungsi large dan small. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, boleh di tap-tap layarnya terlebih dahulu teman-teman. Gimana, keren tidak rumus choose ini? Keren sekali ya teman-teman. Jangan lupa di-share kepada teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga bisa ikut belajar bareng. Jangan lupa di tap-tap layarnya agar algoritma YouTube TikTok kita ini berjalan dengan baik, sehingga algoritmanya bagus, di-share kepada teman-teman kita yang lain yang barangkali yang juga ingin ikut belajar bareng teman-teman. Mana tahu teman-teman kita itu tidak sempat ikut kursus, tidak sempat ambil kelas gitu ya. Tidak ada biaya dan segala macam. Nah, barangkali live ini bisa menjadi solusi buat kita semua. Kami sengaja hadir malam hari ini teman-teman, khususnya buat followers kita, khususnya buat teman-teman SFI semuanya di malam hari yang berbahagia ini. Aduh, letih sekali juga ya. Nah, ini teman-teman ya. Kira-kira sampai di sini paham enggak dengan konsep fungsi choose? Waduh, terima kasih Bang Andi Setiadi for the GG. Thank you so much Bang Andi. Semoga nanti dengan GG yang Bang Andi kirim, algoritmanya bagus, dilirik oleh TikTok, kemudian disebar kepada teman-teman yang lain yang juga ingin ikut belajar. Ilmunya bisa berkembang, artinya penggunaan pemanfaatannya bisa lebih luas. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan buat Bang Andi Setiadi. Oke. Alright, sekilas informasi teman-teman. Beruntung sekali hari ini juga kehadiran Bang Andi Setiadi. Bagi teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel ataupun VBA Visual Basic, silakan teman-teman pantengin Bang Andi Setiadi. Beliau adalah ahlinya gitu ya. Kami jujur terus terang, saya secara pribadi juga banyak belajar dari Bang Andi Setiadi. Silakan teman-teman ya pantengin. Dan di hari Ahad ini, hari Ahad nggak salah ya, Kak Andi Setiadi juga ada mengadakan kelas teman-teman. Silakan join di kelas beliau, belajar VBA ya, di hari Ahad ini kalau nggak salah, kami hari Minggu ini. Dijamin teman-teman tidak akan menyesal. Saya yang menjamin, karena saya yang sudah tahu dengan kualitasnya Bang Andi Setiadi ini. Ya, silakan joinin di kelasnya Bang Andi teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan cari top 5 atau worst 5. 5 tertinggi atau 5 terendah. Maka ini kita kombinasikan antara choose dengan large teman-teman, ataupun small. Maka kita harus pahami dulu fungsi large dengan smallnya teman-teman, biar logikanya dapat gitu ya. Contoh nih,
Penggunaan rumus large itu gunanya untuk mencari nilai yang tertinggi gitu ya. Kalau small mencari nilai yang terendah sesuai dengan urutannya. Contoh nih, kita akan mencari pendapatan yang tertinggi dari array ini. Oke, array gitu ya. Dari array ini kita mau cari yang tertingginya. K ini maksudnya tertinggi ke berapa? Ke 1 kah, ke 2 kah, ke 3 dan seterusnya kita bisa isi teman-teman. Kalau ke 1 kita enter, maka yang tertinggi pertama adalah segini teman-teman, boleh dicek semuanya, pasti ini yang paling tinggi, boleh dicek. Kemudian kalau kita mau ganti lagi kedua, maka kita pilih lagi, nah ini adalah pendapatan tertinggi kedua, kalau ketiga ini adalah pendapatan yang ketiga. Kira-kira seperti itu teman-teman, konsep fungsi large, mencari nilai yang tertinggi. Sementara kalau small sebaliknya, yang small sebaliknya teman-teman, kita ingin menentukan nilai yang terendah. Contoh kita ingin menentukan pendapatan yang terendah dari data ini. Terendah ke berapa? K ini maksudnya terendah ke berapa? Adalah terendah ke 1 misalkan. Yang paling rendah adalah segini teman-teman. Kalau terendah kedua, kita ganti saja K-nya. Ini adalah terendah kedua. Itu konsep penggunaan fungsi large dan small. Sekarang kita tentu harus kombinasikan gitu ya. Kita akan kombinasikan. Ketika kita ketik angka 1, maka yang tampil adalah 5 tertinggi. Ketika kita pilih angka 2, yang tampil adalah 5 terendah. Kan seperti itu. Gimana caranya? Kita harus kombinasikan. Oke, kita pahami interpretasi rumusnya dulu teman-teman. Nah, ini adalah contoh rumusnya. Silakan di screenshot teman-teman. Silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot. Atau bagi teman-teman yang belum memiliki file latihannya, silakan diunduh file latihannya di link bio kita gitu ya. Klik link bio kita, di situ teman-teman langsung bisa unduh file latihannya free teman-teman ya, free. Kita berikan secara gratis saja, sehingga live kita ini kami tidak hanya berbicara satu arah gitu ya, teman-teman bisa langsung praktek juga sekalian kan gitu. Nah, cara baca rumusnya gimana? Ini cara baca rumusnya teman-teman. Nanti baru kita praktekkan bareng-bareng kan seperti itu. Nah, Excel tolong pilih gitu ya. Pilih, oke. Kemudian dia nanya index number berdasarkan urutan nomor keberapa. Index number ini urutan nomor keberapa. Maka kita pilih E5 ini sesuai dengan data yang kita isi di sel E5 ini. Kalau 1 berarti yang nilai yang pertama. Kalau kita pilih 2 berdasarkan nilai yang kedua. Kan seperti itu. Kemudian dia nanya lagi dari nilai yang mana. Value satunya adalah yang ini. Nah, ini adalah 5 nilai tertinggi gitu ya. Ini adalah nilai yang tertingginya. Kemudian nilai yang keduanya adalah berdasarkan nilai yang terendahnya. Kalau kita pilih 1, maka akan tampillah nilai yang tertinggi. Kalau kita pilih 2, maka akan muncullah nilai yang terendah. Kira-kira seperti itu logikanya teman-teman. Kita akan ulangi dari awal. Nah, oke, kita akan tentukan nilainya. Apakah yang tertinggi pertama atau yang terendah, kan seperti itu. Sama dengan choose. Nah, pilih dong Excel, index numbernya ya berdasarkan sel E5 ini. Karena nanti kita ada copy rumus teman-teman, kita kunci aja langsung F4, muncul tanda dolar seperti ini. Titik koma, value-nya yang mana? Nah, value yang pertama kita pengennya adalah berdasarkan nilai yang tertinggi, maka kita menggunakan rumus large teman-teman ya. Large, array-nya yang mana? Ya array-nya adalah revenue ini, kita ingin menentukan nilai tertinggi dari revenue ini, kita kunci langsung teman-teman karena kita mau copy rumus ke bawah nanti. Kemudian titik koma K. Nah, urutan ke berapa? Tertinggi ke berapa? Kita pilihlah angka yang ada di sini. Berarti ini adalah tertinggi ke 1. Nggak usah dikunci karena kita mau copy rumus ke bawah. Hasilnya dinamis, tertinggi kedua, tertinggi ketiga, tertinggi keempat dan kelima. Kira-kira begitu teman-teman. Tutup kurung lagi. Nah, ini untuk value yang pertama. Kalau atau untuk top 5. Kemudian untuk value yang kedua atau untuk worst 5, nilai yang terendah, kita pakai rumus small untuk menentukan nilainya. Kan seperti itu. Array-nya yang mana? Array-nya tetap revenue ini. Oke. Array-nya tetap revenue ini. Ketutup enggak ya teman-teman? Kayaknya ketutup ya. Kayaknya ketutup. Kita kesampingkan dikit. Kesampingkan dikit. Nampak enggak ya? Nah, ini ya. Array-nya yang revenue tadi. Kemudian titik, kita kunci langsung F4. Titik koma, K-nya keberapa, urutan keberapa. Nah, kita pilih urutannya yang ada di F6 ini. Terkecil pertama, terkecil kedua, terkecil ketiga, dan seterusnya. Tutup kurung. Tutup kurung, nah selesai. Berarti Excel akan memilih berdasarkan index number yang ada di sel E5 ini. Kalau dia 1, maka akan
pilih nilai yang tertinggi, kemudian kalau 2 kita akan pilih nilai yang terendah, seperti itu, enter. Nah, kita dapatkan hasilnya. Nah, ini adalah untuk yang tertinggi pertama. Kemudian tertinggi kedua kita tinggal copy rumusnya, ketiga kita copy lagi sampai akhir kita dapatkan tertinggi kelima. Tinggal kita ganti choose 1 atau choose 2 dan ini adalah terendah dan ini adalah yang tertinggi. Kira-kira begitu penjelasannya teman-teman. Iya, kira-kira bisa dipahami atau tidak teman-teman? Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Silakan langsung tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar teman-teman ya. Bagi yang belum punya file latihannya silakan pergi ke ke link bio kita. Di situ sudah kita sediakan file latihannya teman-teman, tinggal di-download saja secara free teman-teman, free of charge. Ya, free of charge. Kita sapa-sapa lagi. Oke. Spill nih teman-teman, dari mana saja nih teman-teman yang ada di room ini? Spill, apakah teman-teman termasuk Excel lovers, termasuk pecinta Excel atau bagaimana? Apakah room ini termasuk room yang teman-teman cari selama ini? Belajar Excel gratis teman-teman. Sudah kita sediakan juga file latihannya. Oh, kok ketawa pula ya? Iya, tepuk tangan buat kita semua. Hai Kak Rahma, ini follower setia kita nih Kak Rahma. Terima kasih Kak Rahma like-nya. Waduh. Kak Rahma orang baik ya. Terima kasih Kak Rahma like-nya, terima kasih support-nya. Karena like dari yang teman-teman berikan itu adalah apresiasi yang besar bagi kami. Artinya berarti 101 ini adalah total dari grup 1 ini teman-teman. Kemudian kalau kita pilih grup 2, 43.444 itu adalah hasil dari sini nih teman-teman. Dari mana datangnya? Nah, lagi-lagi kita menggunakan fungsi choose teman-teman. Lagi-lagi kita menggunakan fungsi choose yang kemudian kita bungkus dengan fungsi sum. Kan gitu. Gitu ya. Kalau kita baca rumusnya kira-kira seperti ini. Tolong jumlahkan, yang mana yang mau dijumlahkan pilih dulu. Nah, kita pilih dulu. Index number-nya adalah 1. Kalau di angka 1 maka jumlahkan yang grup 1 ini. Nah, kalau dia 1. Tetapi kalau dia 2, value 2-nya, maka totalkan pendapatan yang ada di grup 2. Kira-kira begitu cara baca rumusnya teman-teman ya. Kita ulangi dari awal saja biar lebih mantap pemahamannya. Kita akan keluarkan nilainya dulu teman-teman ya. Kita akan keluarkan nilai grup 1 atau grup 2-nya dulu berdasarkan rumus choose tadi. Berarti sama dengan choose. Nah, gitu ya. Sama dengan choose, pilih dong. Nah, pilih. Kemudian dia nanya berdasarkan nomor urutan yang mana? Urutan yang nomor 1 misalkan. Sekarang ini kan isinya adalah angka 1 gitu ya. Kemudian titik koma, value-nya yang mana? Kalau 1 value-nya adalah ini. Nah, kan gitu ya. Kemudian value 2-nya yang mana? Value 2-nya adalah yang ini. Enter. Nah, coba kalau 1 keluarlah nilai value 1 yang ini. Kalau kita ganti 2, muncullah value 2, yaitu dan nilai yang ini. Tinggal kita bungkus teman-teman menggunakan rumus sum. Jadi Excel membungkus penjumlahannya berdasarkan nilai yang kita pilih. Enter. Yes. Nah, sesimpel itu teman-teman. Kalau 1 maka 53.000 ini boleh ditotal teman-teman. Sama dengan kita buktikan. Nah, barangkali teman-teman ada yang nggak percaya nanti kan. Teman-teman sangka pula kami bohong nanti kan. Nah, coba perhatikan teman-teman, sama ya nilainya, sama. Coba yang ini, nah ini kita hapus lagi, kita coba totalkan juga, ya sama. Sum. Nah, enter. Nah, hasilnya 43, kita ganti nilai yang kedua adalah grup 2, 43.000. Gitu teman. Jadi kami nggak bohong teman-teman ya. Alright, semoga masih semangat nih teman-teman nih. Masih ada, wih semakin ramai, ada 173 di belakang layar. Ya, ada 173 di belakang layar. Naik dong teman-teman ya, biar teman-teman bisa ikut bertanya juga ya, kita bisa diskusi bareng. Jadi konsep belajar itu kalau bisa 2 arah teman-teman ya, kalau 1 arah kurang menarik. Guru itu terkadang kalau ada yang bertanya dia akan makin semangat. Kalau yang diajarkan itu lebih semangat, biasanya guru itu akan lebih semangat, kan seperti itu konsepnya. Take and give gitu ya, itu sudah konsep yang umum kita terima
Udah aksiomanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih tap-tap layarnya. Terima kasih tap-tap layarnya. Kita akan masuk nih case yang ketiga teman-teman ya. Oke, case yang ketiga atau case yang terakhir. Jadi kita live-nya nggak lama-lama teman-teman, tapi kita rutin. Jadi kita rutin live-nya, kita akan selalu update materi-materi yang terbaru. Silakan teman-teman aktifkan notifikasinya, di-follow kami supaya ada muncul peringatan kapan kami mengadakan live kan seperti itu. Kemudian di saat live ini kami sudah sertakan file latihannya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Jangan khawatir, kita juga bisa latihan bareng. Teman-teman bisa langsung praktekkan juga. File latihannya ada di mana, Bang? Oke. File latihannya ada di profil kita, di link bio kita, Kakak. Silakan pergi ke sini, ke TikTok kita, profilnya. Kemudian ada sini linknya, smartfutureinvestment.com. Klik aja, kemudian akan muncul pilihan seperti ini, Kakak. Download saja, Kakak ya. Free ya. File latihan live TikTok. Nah, jadi Kakak download saja di sini, get it now. Kemudian isi saja 0 rupiah, Kakak ya. Isi saja 0 rupiah, kemudian Kakak langsung bisa, teman-teman langsung bisa download file latihannya. Dan kita bisa belajar bareng. Jadi usahakan seperti itu teman-teman. Jadi Excel itu nggak bisa didengarin saja, harus dipraktekkan langsung gitu ya. Nggak bisa dengarin saja, kita harus praktek langsung. Nah, sepertinya adem-adem ayam saja ya, belum ada diskusi kayaknya. Kayak oke, kayaknya Bang Andi di sini masih ada ya. Apa kabar Bang Andi? Sehat Bang Andi sekeluarga? Selamat bergabung Bang Andi. Kita cerita-cerita dulu sebentar boleh Bang Andi sebelum masuk case yang ketiga. Insya Allah saya gabung di kelas Abang besok Bang ya, hari Minggu Bang ya. Hari Minggu tanggal ya hari Minggu ya Bang, tanggal 24 Agustus. Belajar VBA nih teman-teman ya. Jadi kita di sini banyak juga teman-teman yang lain. Oh sudah 45 menit ya. Kita 1 jam aja hari ini teman-teman ya. Kita hari ini 1 jam saja live-nya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan saja. Ada 182 di belakang layar ya. Nah, ini kasus yang ketiga teman-teman. Oke, ini kasus ketiga menggunakan fungsi choose. Nah, pilih between different list ya. Kita pilih dari list yang berbeda. Ini list 1, ini adalah list 2, dan ini adalah data list 3. Ketika kita pilih angka 1, maka yang tampil hanya list 1 yang ini. Kita pilih angka 2, maka yang muncul adalah list 2. Kita muncul list 3, yang tampil adalah list yang ketiga. Nah, gimana caranya? Ya, lagi-lagi di sini kita menggunakan fungsi choose, teman-teman, ya. Lagi-lagi kita menggunakan fungsi choose, barangkali kami buat di tempat yang baru saja, di sebelahnya aja, teman-teman, ya. Oke, ini kita kecilin lagi biar kelihatan jelas, ya, gitu. Gini. Sama dengan choose. Nah, pilih, ya. Kemudian indeksnya berdasarkan urutan yang mana? Nah, ini di sel G29 ini. Berarti kalau urutan ketiga saat ini yang ini ya, list 3 gitu ya. Kemudian kita isikan daftar-daftar nilai pilihannya. Daftar nilai yang pertama yang mana? Daftar nilai yang pertama. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa dikunci dulu ini teman-teman, sel ini ya. Kenapa kita kunci? Karena kita mau copy rumus ke bawah. Nanti itu ceritanya F4 atau Fn ditahan F4. Value satunya adalah ini. Kalau dia adalah list 1. Kan gitu ya. Kemudian titik koma lagi, value 2-nya yang mana? Value 2-nya yang ini. Kalau dia list kedua. Titik koma, value 3-nya yang mana? Value 3-nya adalah yang ini. Itu kalau dia adalah yang ketiga. Enter. Nah, maka muncul yang pertama. Sama ya teman-teman datanya. Kemudian kalau kita pilih 1, maka yang tampil adalah nilai yang pertama. Kalau kita pilih 2, yang tampil adalah nilai kedua. Bisa kita value-nya bisa berbentuk array seperti ini teman-teman, langsung kita seleksi semua. Atau alternatif lain bisa juga seperti ini teman-teman. Oke, value yang pertama yang mana, kita klik ini saja, kan seperti itu. Kemudian value yang kedua yang mana, yang ini saja. Value ketiga yang ini saja. Boleh, nggak ada masalah teman-teman. Nah, dapat satu saja, tinggal kita copy saja seperti ini. Podo wae ya teman-teman. Nah, kita copy saja, tapi dia nggak berbentuk yang kayak tadi. Ini tampilannya agak berbeda. Kalau 1, maka dia akan muncul 1.
Kalau 2 dia akan muncul 2, kalau 3 dia akan muncul 3. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman penjelasan fungsi choose ini teman-teman. Ada 3 fungsi choose case yang sudah kita bahas pada live pada malam hari ini. Pertama tadi adalah yang ini tadi ya. Nah, barangkali ada yang baru gabung, mohon maaf ya. Nah, kita menentukan pendapatan yang tertinggi, kemudian yang terendah juga sesuai dengan index number yang kita pilih kan gitu. Ini adalah kasus yang kedua dan ini adalah kasus yang ketiga. Silakan teman-teman lanjutkan latihannya barangkali di rumah di mana saja silakan di-download file latihannya teman-teman. Klik di link bio kita, kemudian teman-teman klik link bio kita di sini, dapatkan file latihannya di sini teman secara gratis. Alright. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya teman-teman ya. Kalau bisa di sini aktif kita teman-teman di room kita tanya jawab gitu. Jadi semangat suasananya gitu. Kalau ada yang bertanya enak gitu kan teman-teman. Oke, Bang Andi Setiadi. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang perlu kita diskusikan atau gimana? Tidak ada ya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan live kita malam besok teman-teman ya. Wah, itu suara apa tuh? Ketawa. Oh, ini giggle. Slash. Oh, tepuk. Oh. I love it. You guys are awesome. 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 Ada 200 mata memandang. Silakan dari yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman, ini kita buka sesi diskusi saja teman-teman ya. Kita buka sesi tanya jawab saja. Waktu kita masih ada 10 menit lagi ya. Kita akan akhiri 10 menit lagi teman-teman. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Maaf teman-teman ya kalau suara kami jelek teman-teman. Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik, sambil menunggu teman-teman barangkali kami ingin mana tahu teman-teman kami akan jelaskan program apa yang ada di SFI. Jadi dalam belajar Excel bersama kami teman-teman kami menyediakan beberapa program belajar. Program pertama yaitu melalui live seperti malam hari ini. Jadi teman-teman bisa ikuti live kami yang mana teman-teman juga bisa download file latihannya di file bio, bisa praktek bareng. Tentu kalau live ini materinya sudah kita tetapkan ya teman-teman, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain, ada waktu ataupun ada kesempatan kita akan coba bantu jawab. Itu program kami yang pertama. Kemudian kami juga menyediakan program yang kedua nih teman-teman. Nah, program kedua melalui bootcamp Excel. Oke, ini lebih intensif tentunya karena teman-teman langsung tergabung di Zoom kita gitu ya. Kita bisa langsung berjumpa melalui Zoom, bisa langsung tanya jawab, bisa praktek langsung. Kalau ada kendala langsung bisa ditanyakan seperti itu. Dalam yang waktu dekat teman-teman kita akan adakan bootcamp Excel lagi, belajar Excel terpadu selama 3 hari intensif teman-teman. Nah, yang daftar malam hari ini cukup 50.000 saja teman-teman ya. Ini menjelang tanggal 25 teman-teman ya. Menjelang tanggal 25 hanya 50.000 saja dengan segala fasilitasnya. Di situ teman-teman sudah mendapatkan file latihannya, sudah mendapatkan rekaman videonya, mendapatkan e-sertifikat dan juga sudah tergabung di dalam grup selama 3 kali pertemuan teman-teman. Hanya dengan biaya 50.000. Jadi di sini ada nilai bisnisnya, tentu juga ada nilai edukasinya seperti itu ya.
Kemudian kalau di atas tanggal 25 teman-teman, tentu biayanya nanti akan kembali ke harga normal. Harga normalnya adalah 99.000 dan itu juga masih jauh worth it menurut kami, masih ini ya, masih worth it lah ya. Karena dia 3 kali pertemuan dengan segala fasilitasnya. Itu program yang kedua teman-teman. Nah, lihat deskripsinya, kalau cocok silakan diambil teman-teman. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Nah, di sini kita akan pelajari teman-teman, eee pertama, nah ini dia, secara umum kita akan belajar dasar-dasar Excel di sini, teman-teman bisa lihat ya, dasar-dasar Excel dan rumus pilihan. Nah, itu hari pertama kita bahas ya, dasar-dasar Excel dan rumus pilihan. Dasar Excel tuh ya seperti copy paste, sheet, row, buat tabel, menambah kolom, menghapus baris gitu ya. Pokoknya dasar-dasar yang wajib kita pahami atau oleh pemula pengguna Excel. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus-rumus pilihan yang biasa digunakan di dalam dunia kerja, baik itu admin atau siapa saja lah ya, yang biasa menggunakan Excel. Rumus pilihannya ya seperti rumus, statistik gitu ya, hitungan kayak sum ifs, count ifs, rumus logika, if gitu ya, rumus lookup, ada VLOOKUP, HLOOKUP, index match, dan seterusnya, itu kita bahas di hari yang pertama, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan di hari yang kedua. Nah ini dia. Oke, ini hari pertama materi-materi. Jadi kita bongkar saja teman-teman, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita rahasiakan. Kalau cocok silakan teman-teman ambil gitu ya kelasnya. Kalau cocok, kalau tidak ya udah berarti kita belum berjodoh kan seperti itu. Kemudian di hari kedua teman-teman kita akan bahas ini. Nah, Power Query teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang biasa mengolah data besar gitu ya, Power Query adalah solusi yang terbaik menurut kami. Karena dengan Power Query kita bisa dengan mudah melakukan bersih-bersih data atau kita sebut dengan data cleaning gitu ya. Demikian juga dengan Power Query kita bisa melakukan transformasi data dengan mudah. Misalkan teman-teman punya data tanggal, kemudian pengen ngambil harinya saja, menentukan weekend atau weekdays gitu ya, mengambil nama bulannya saja, kita transformasilah datanya istilahnya. Nah, ini juga Power Query. Kemudian kita akan lanjut ke meringkas data menggunakan pivot table. Jadi admin yang seperti yang ditanya kakak tadi wajib nih paham dengan pivot table. Karena dengan pivot table ini kita bisa dengan mudah mengolah data, meringkas data yang banyak gitu ya, tanpa menggunakan rumus-rumus, cukup dengan metode drag and drop saja. Tarik judulnya, headernya, kemudian kita analisa datanya, seperti itu. Nah, terakhir kita akan buat dashboard juga menggunakan Power Query yang dikombinasikan juga dengan pivot table. Ini kita lakukan di pertemuan kedua dan kita akan tampilkan teman-teman contoh dashboard yang akan kita kerjakan di pelatihan kita besok. Jadi kita spill saja semuanya teman-teman ya, kita tidak ada tutup-tutupi. Mana dia ya? Kita coba buka lagi file latihannya. Nah, mana dia ya? Download kami bentar-bentar. Oh iya. Di sini teman-teman ya. Ini adalah contoh hasilnya yang akan kita pelajari di kelas besok. Nah, ini dia. Oke, bukan yang ini. Privat ya. Dan kita juga ada nerima kelas privat teman-teman, one on one. Nah, ini contoh dashboard yang akan kita hasilkan besok teman-teman di pelatihan gitu ya. Nah, ini adalah dashboard kinerja karyawan gitu ya. Ini adalah dashboard kinerja karyawan. Kita bisa tentu rata-rata kehadirannya, performanya gimana, jumlah karyawan yang ada berdasarkan departemen. Nah, ini kita klik maka akan muncul datanya berdasarkan jabatan, juga kita bisa tentukan. Nah, kita bisa tentukan juga five top-nya teman-teman. Siapa sih karyawan yang terbaik gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kan semuanya bersumber dari data yang banyak ini. Kemudian kita ringkas menggunakan pivot table. Dari pivot table inilah kita hasilkan dashboard. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan keduanya. Kemudian di pertemuan ketiga lebih kompleks lagi teman-teman, kita akan kombinasikan juga dengan Power Pivot gitu. Jadi dengan Power Pivot ini kita bisa kombinasikan, kita bisa relasikan banyak data tabel teman-teman. Kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan. Terakhir kita juga membuat dashboard interaktif. Nah, contoh dashboardnya yang mana kita spill aja teman-teman ya. Kita tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita spill aja. Kalau cocok silakan teman-teman ambil kelasnya. Kalau belum ya juga tidak apa-apa teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan ketiga teman-teman. Buat dashboard seperti ini. Ini hasilnya dari mana? Kita dapatkan dari tabel banyak nih teman. Jadi sumber datanya banyak.
tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5. Kemudian tabel-tabel yang ada ini kita relasikan menggunakan power pivot gitu ya. Setelah kita relasikan baru kita ringkas menggunakan pivot table. Ya lagi-lagi kita pergi ke pivot table. Kemudian dari hasil pivot table inilah kita hasilkan dashboard seperti ini. Right, kira-kira begitu gambaran kelas yang akan kita adakan di bootcamp kita berikutnya teman-teman selama 3 kali pertemuan. Jika cocok silakan diambil teman-teman ya. Hari ini masih 50.000 saja teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena nanti bakalan kembali ke harga normal. Tapi harga normalnya juga masih sangat-sangat worth it gitu ya. Hanya 99.000 itu teman-teman sudah dapatkan file latihannya, sudah dapat rekaman videonya, sudah mendapatkan template-nya gitu ya. Dapatkan lagi ada e-book rumus Excel, dapat juga. Semuanya teman-teman fasilitasnya sudah kita berikan selengkap-lengkapnya teman-teman. Nah, klik link di kita tadi, link tadi silakan daftar sekarang, isi nama teman-teman dan lakukan pembayaran dan teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup. Nah, di sini juga ada deskripsi kelasnya teman-teman yang akan kita adakan tanggal 7 sampai 9 September. Sebelum lupa disimpan tanggalnya teman-teman ya. Nah, begitu kira-kira kelas yang akan kita adakan dalam waktu yang dekat ini. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya seputar kelas boleh, seputar materi hari ini boleh, apa saja juga boleh. Jadi itu ya program-program yang ada. Pertama kita bisa belajar melalui live seperti ini. Yang kedua kita bisa belajar melalui bootcamp juga teman-teman. Yang ketiga kami juga ada sediakan satu aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar kapanpun dan dimanapun tanpa diikati oleh waktu gitu. Nah, kami sudah buatkan aplikasi rumus-rumus Excel nih, teman-teman. Kita coba perhatikan ya, kita akan tampilkan di sini aplikasi rumus-rumus Excel. Mana ya? Bukan di sini, kita cek lagi ya. Nah, ini dia, teman-teman. Kami juga siapkan rumus-rumus Excel bagi teman-teman, ini bagi teman-teman yang sibuk ya, yang nggak sempat ngatur waktunya, yang sulit ngatur waktunya. Ini adalah solusi yang terbaik menurut kami. Karena misalkan nih teman-teman ingin belajar fungsi statistik, maka muncul data-data rumus-rumus statistik semua teman-teman. Di sini ada deskripsinya, penggunaannya, tinggal dibaca dan tinggal dipraktekkan teman-teman gitu ya. Kemudian misalkan sum if teman-teman. Nah, di sini di sebelah kanan kita sudah ada tutorialnya juga teman-teman. Jadi setiap file latihan ini sudah ada tutorialnya. Tinggal diklik saja teman-teman ya. Klik tutorial di sini ada tombol merah ini, biru ini. Klik tutorialnya, maka teman-teman akan muncul video latihannya, video penjelasannya gitu. Nah, ini adalah latihannya, file latihannya. Klik tutorial untuk mendapatkan videonya, kan seperti itu. Jadi belajarnya lebih terarah menurut kami karena kita sudah susun berdasarkan kategori rumus-rumusnya. Rumus teks, nah ini adalah rumus-rumus teks yang harus teman-teman pahami. Rumus statistik, ini adalah rumus-rumus statistik yang harus teman-teman pelajari. Rumus database, ini adalah rumus-rumusnya. Rumus logika, ini adalah rumus-rumusnya. Rumus lookup, nah ini adalah rumus-rumusnya. VLOOKUP, kemudian banyak lagi nih. Jadi banyak data di sini teman, ratusan data yang ada di sini. Oke, ratusan data. Nah, ini berbagai macam kasus yang ada di fungsi VLOOKUP kan seperti itu. Nah, ini program kami bagi teman-teman yang sibuk, yang sulit mengatur waktu. Oke, itu program yang ketiga ya. Dan program yang keempat, kami juga sediakan belajar secara privat one on one ya, teman-teman. Privat one on one, satu tutor, satu peserta gitu sesuai materi bisa kami siapkan atau bisa juga melalui melalui cash yang ada pada diri teman-teman, itu juga bisa teman-teman gitu ya. Itu programnya. Kemudian yang terakhir ada juga kelas private one on one ya sudah. Kemudian kita juga punya yang namanya Smart Excel Clinic teman-teman ya. Jadi di Excel Clinic ini Excel Clinic ya sesuai dengan penyakit gitu ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi nih, Bang buat janji dulu kita, saya mau bertemu malam ini Bang misalnya gitu ya, dengan kasus seperti ini. Nah itu one on one hanya 75.000 teman-teman. Kelas eksklusif hanya 75.000, itu hanya teman-teman satu orang saja gitu ya. Jadi bisa bebas bertanya dengan cash yang teman-teman hadapi kan seperti itu. Kalau tidak berhasil cashnya itu cashback 100% teman-teman. Kalau persoalannya tidak terselesaikan itu kita cashback 100%. Tapi kita ngobrol dulu teman-teman ya, jangan langsung didaftarkan, ngobrol dulu, buat janji dulu, kita sepakati dulu tanggalnya, jamnya, kalau sudah cocok barulah kita laksanakan kelasnya. Itu program-programnya teman-teman ya. Kemudian ada juga kelas e-course. Nah, ini bisa juga belajar kapanpun dan dimanapun
Nah, di sini sudah ada file latihannya, sudah ada juga video rekamannya ya teman-teman, yang bisa teman-teman akses. Right, itu beberapa program yang kami sediakan. Pertama tadi melalui belajar live seperti yang sudah kita lewati malam hari ini. Nah, yang mana file latihannya teman-teman bisa upload secara gratis, bebas gitu ya. Yang kedua, kalau melalui live ini barangkali kurang cocok, karena live biasanya orang nyambil-nyambil belajarnya gitu ya. Kita juga sediakan bootcamp Excel teman-teman. Nah, dalam waktu dekat ini kita juga mengadakan bootcamp Excel. Atau nggak cocok juga teman-teman bisa ikuti private one on one juga bisa. Satu tutor, satu peserta. Nah, ini untuk 8 kali pertemuan nih teman-teman, 500.000 ini untuk 8 kali pertemuan, satu teman sendiri saja yang kami ajarkan gitu ya. Jadi bisa puas sekali bertanyanya. Atau kalau teman-teman ingin berdasarkan case, berdasarkan kasus juga boleh gitu ya. Ambil kelas Smart Excel Clinic. Nah, ini berdasarkan kasus. Jadi banyak sekali program-program yang sudah kami sediakan teman-teman. Jadi kalau ada masukan program yang baru, boleh dikonfirmasi kepada kami ya teman-teman. Nanti kalau memungkinkan kami akan coba lakukan seperti itu. Right, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. That's it teman-teman, live kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru dari live kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, sampai berjumpa di live kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.